Yuk, kita mulai. Ya, selamat beribadah. Selamat beribadah. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi sekali lagi, kakak bersyukur, kita bersyukur bisa bersama-sama hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan memulainya dengan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Kakak mau minta tolong Tania untuk membacakannya untuk kita semua. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan kehakiman. Ya, terima kasih Tania. Dan sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi siapa sih penghibur itu yang nanti datang kepada kita dan akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita akan belajar hari ini. Tapi terlebih dulu kita akan datang kepada Allah Bapa Sang Pencipta langit bumi, Allah Bapa pemilik hidup kita. Kita bersyukur untuk kasih karunia yang tidak pernah habis, kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap hari dalam setiap keadaan hidup kita. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari untuk hari baru yang Tuhan berikan. Bapa, aku datang padamu. Ya, kita akan berdoa dan kakak mau minta tolong Seselin Alis untuk berdoa bagi kita. Tuhan, terima kasih sudah mengumpul kita semua di ibadah Zoom ini. Tolong Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, Jocelyn. Terima kasih. Adik-adik sungguh bersyukur bahwa kita boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Adik-adik masih ada yang ingat cerita minggu lalu? Adik-adik minggu lalu kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Kristus ke surga, apa sih maknanya gitu ya? Dan ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar daripadanya. Dan salah satunya ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan dia memberikan amanat, memberikan tugas kepada murid-murid. Tugas itu juga berlaku pada kita. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan adik-adik ada janji Tuhan yang bagus ketika Tuhan memberikan tugas, Tuhan juga memberikan sebuah janji yang indah. Dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah itu janji yang begitu indah yang kita bisa pegang teguh? Yang kita tahu bahwa Allah, Yesus yang sudah naik ke surga, dia tetap sebagai Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir yang melimpahkan Roh Kudus. Allah yang hadir yang memberikan penghibur yang akan menolong kita melewati hari-hari ke depan. Karena kita akan memuji nama Tuhan, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita.
ketika Kristus naik ke surga, dia juga memberkati murid-muridnya, memberkati kita semua juga pada sampai hari ini. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berharga-hatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus? Bukan apa Roh Kudus, tapi siapa ya Roh Kudus itu? Dan ketika Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan terima kuasa. Kuasa untuk apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, siapa Roh Kudus? Nah, hari ini kita akan belajar selama 2 minggu. Siapa Roh Kudus, kemudian bagaimana dia karyanya dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar. Saat teduh kakak kemarin tentang dari 2 Timotius 4. Ya, adik-adik, terus di situ dikatakan yang sangat sebenarnya mengganggu kakak adalah ayat yang ke 2 Timotius, coba kakak buka 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan, bentar ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Adik-adik, ketika kakak lagi saat teduh ini, kondisi kakak lagi benar-benar nggak enak banget, badan tuh lagi kayak, Tuhan ini gimana sih badan kok kayak begini gitu ya. Tapi Tuhan kasih perintah, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita ya Tuhan, sakit begini aja aku udah nggak sabar. Dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasanya berat banget. Pada saat begitu lelah fisik ini, tubuh ini. Bagaimana Tuhan aku akan mampu melakukannya? Tapi satu hal kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memilih kita, Allah yang mengirimkan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, memberikan kekuatan buat kita untuk menatap masa depan, untuk melewati hari-hari ke depan. Karena aku tahu siapa yang pimpin hari depanku, diatur oleh Tuhan secara sempurna. Karena itu adik-adik, menjadi kekuatan kakak juga hari ini ketika kita bicara Roh Kudus, bahwa tugas ini Tuhan akan kuatkan, tugas ini Tuhan akan tolong. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Cita-cita hidupku ku serahkan padamu. Apapun yang terjadi pada masa depanku, janganlah kehendakku, kehendakmu jadilah di dalam cita-cita hidup baruku. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti Kak Budiman yang akan memimpin kita membawakan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk diajar oleh firman Tuhan. Ini adik-adik, poinnya sangat penting tentang Roh Kudus, bersahabat dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menjadi sahabat kita, kita punya segalanya. Kita punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dalam suka duka, dalam segala fase kehidupan kita. Firman-Mu ku pegang selalu.
Terima kasih Kak Suci. Selamat pagi adik-adik, semangat ya. Kita jumpa lagi hari ini, hari Minggu ya. Dengan cuaca yang agak mendung, tapi biarlah kita dengan tetap semangat. Kita boleh belajar sama-sama, kita mau belajar firman Tuhan ya. Senang Kak Budiman bisa jumpa lagi dengan adik-adik dalam sekolah minggu online hari ini ya. Mari sebelum kita sama belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa lebih dahulu ya adik-adik ya. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, pemelihara kehidupan kami kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk saat ini di mana kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan sehingga setiap maksud Tuhan boleh kami mengerti dan dapat kami pahami dan boleh tertanam dalam hati kami masing-masing sehingga hidup kami menjadi hidup yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala kelemahannya Tuhan berikan kuasa dan pimpinan Tuhan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan dengan benar, dengan baik, setiap firman Tuhan yang kami boleh pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, berkuasalah dalam hidup kami, biar kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa bersama dengan kami dan menolong kami memahami akan firman Tuhan ini. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan semuanya ini. Amin. Nah, adik-adik, senang sekali ya kita bisa jumpa lagi pada hari ini dalam kondisi sehat ya. Tadi Kak Suci juga bilang kita bersyukur kalau ada kesempatan kita boleh berkumpul kembali hari ini. Nah, adik-adik, 2 minggu yang lalu tepatnya tanggal 17 April, siapa yang ingat kita merayakan hari apa? Ada yang ingat adik-adik? 17 April? 17 April hari Minggu, Kak. Betul ya? Kita merayakan apa adik-adik? Siapa yang tahu? Kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut, ya. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari lamanya, kemudian Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, dan setelah itu, setelah 40 hari dari sejak kenaikan, Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Yang cerita yang firman Tuhannya telah disampaikan oleh Kak Suci minggu lalu ya. Jadi 40 hari dari kebangkitan dia naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga 10 hari kemudian ada satu peristiwa yang dicatat ya dalam Alkitab, yaitu apa? Peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau kita lihat, kalian sudah mungkin sering mendengar Pentakosta itu 50 ya, hari ke-50. Artinya hari ke-50 dari sejak kebangkitan Roh Kudus turun, terjadi peristiwa itu Roh Kudus turun ya, hari ke-50. Nah, siapa Roh Kudus? Ya, mungkin jadi pertanyaan bagi kita, siapa sih yang disebut yang kita namakan dengan Roh Kudus? Adik-adik, hari ini kita akan belajar sama-sama tema yang menarik, yaitu bersahabat dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kita awali dengan baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Minta tolong adik Esther dari Tunas untuk bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, makasih Esther. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17 ini berisikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong yang lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan memberikan penolong yang lain. Kita tidak ditinggalkan sendiri adik-adik di dalam dunia ini, ya. Supaya Ia menyertai kita, penolong itu selama-lamanya. Itu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dikatakan dan Ia akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita, ya.
dan menyertai setiap orang percaya dan terus berkarya dalam hidup kita sebagai orang percaya sampai dengan sekarang dan selanjutnya, adik-adik ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, adik-adik ya. Kita mengenal kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang kita kenal ya. Nah, Roh Kudus ini memiliki beberapa sebutan nama. Yang pertama, Roh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 2 ya. Kemudian Roh Bapa dalam Matius 10 ayat 20. Roh Kudus dalam Matius 1 ayat 18. Roh Kristus dalam Roma 8 ayat 9 dan Roh Tuhan dalam Lukas 4 ayat 18. Jadi ada beberapa sebutan nama ya bagi pribadi Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus adalah tadi kakak katakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, itu sederajat ya, maka Roh Kudus juga mempunyai sifat-sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Menyelidiki di dalam 1 Korintus 2 ayat 10, Maha hadir di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 8, pencipta ya, dia juga ikut dalam penciptaan di dalam Mazmur 104 ayat 30 dan kekal. Ya, yang kita pelajari selanjutnya adalah kesetaraan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak kedudukannya tidak berjenjang, tapi sama sederajat. Ya. Adik-adik, berkaitan dengan pribadi, sifat, dan karyanya, maka dalam Alkitab Roh Kudus dinyatakan dengan simbol-simbol, dengan lambang. Apa aja lambangnya, apa saja? Kita lihat ya satu-satu, adik-adik. Yang pertama, Roh Kudus dilambangkan dengan air. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39, ya dikatakan Roh Kudus dilambangkan dengan disimbolkan atau dilambangkan dengan air. Adik-adik kalau mendengar kata air, apa yang ada dalam pikiran adik-adik coba? Ya, air bisa menyegarkan, bisa membawa kehidupan, bisa kita pakai juga untuk membawa kehidupan, ya, karena tanpa air tidak ada kehidupan. Ya, manusia bisa mungkin nahan tidak makan, tapi kalau sampai dengan tidak minum itu lebih berat ya. Jadi air itu sumber kehidupan kita juga ya. Sebagian besar dari tubuh kita malah terdiri dari air ya. Siapa yang dipimpin atau dibimbing oleh Roh Kudus tidak akan pernah mengalami kelesuan rohani karena dia selalu disegarkan dengan air kehidupan ini. Dalam ayat ini dikatakan, dalam ayat Yohanes 7 ayat 38-39, bahwa dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus akan tinggal dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saat kita percaya pada Yesus Kristus, saat itu pula Roh Kudus ada dalam hati kita. Ya, dan dia akan senantiasa menemani kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan nyata dalam kehidupannya melalui buah roh dalam kehidupan kita, kehidupan orang tersebut. Ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus disimbolkan juga dengan air. Ya. Ini kalian bisa baca di Yohanes 3 ayat 8. Dengan angin. Angin tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Artinya angin tidak dapat dilihat tapi nyata ada angin itu ya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Tidak kelihatan namun karyanya nyata. Angin kalau sepoi-sepoi membawa kesejukan. Ya. Demikian juga Roh Kudus. Ia dapat dengan lemah lembut menegur, menginsafkan kita akan keberdosaan kita. Ya, Yohanes 16 ayat 8 katakan, dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
ya. Simbol yang ketiga yaitu burung merpati. Simbol Roh Kudus yang ketiga, yaitu kalian bisa baca dari Lukas 3 ayat 22. Burung merpati adalah lambang pendamaian, ketulusan, kelemah lembutan. Roh Kudus dengan karyanya mendamaikan manusia dengan Allah. Roh Kudus dapat berbicara kepada kita, menegur dengan lemah lembut. Ya, siapa yang di sini pernah merasa ada teguran dalam hati saat kita melakukan sesuatu yang tidak benar? Siapa? Ada? Mungkin kalian tidak sengaja mengejek orang, membuli orang, ya. Saat kemudian bisa aja yang menegur, kamu sebenarnya nggak boleh melakukan itu. Ya, dia adalah juga ciptaan Tuhan. Dia adalah sama dengan kita. Ya, kita nggak boleh menegur. Nah, suara-suara seperti itu adalah Roh Kudus yang menegur kita. Ya, bagi kita yang sudah percaya, Roh Kudus tetap berkata dalam hati kita. Ya, maka jangan keraskan hati saat kita ditegur oleh Roh Kudus. Kalau kalian dalam sekolah mungkin melakukan nyontek atau minta tolong teman kerjain tugas atau bagaimana, ya, itu juga ada teguran biasanya dari Roh Kudus. Ya, mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita perbuat itu sebenarnya tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, simbol yang keempat yaitu minyak. Minyak dalam Alkitab juga dipakai untuk mengurapi, menguduskan seseorang untuk jabatan tertentu. Siapa yang ingat? Misalnya Nabi Samuel mengurapi Daud sebagai raja Israel menggantikan Saul. Ya, di mana sejak itu Daud selalu dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Minyak juga menyembuhkan atau mengobati. Ya, minyak juga menjadi bahan bakar pelita untuk lampu atau penerang. Itu bisa dilihat dari Matius 25 ayat 34. Roh Kudus dilambangkan dengan minyak, artinya apa? Roh Kudus akan menerangi jalan kehidupan kita dan memimpin kita kepada kebenaran Allah melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Ya, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita adik-adik di dalam pengertian yang benar akan firman Tuhan. Ya, minyak dalam Alkitab juga untuk menguduskan. Oke. Api, yang lambang berikutnya yaitu api. Api, apa yang ada di pikiran adik-adik kalau dikatakan api, ya? Api itu bisa menyucikan, bisa memberi terang dan memanaskan, ya. Dalam kisah para rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4 dikisahkan para murid pada saat itu diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk pelayanannya, untuk bersaksi. Sejak peristiwa tersebut, para murid mempunyai keberanian dan semangat, ya, sepertinya halnya dengan tadi yang katakan api itu memanaskan, gitu ya, semangat untuk yang berkobar-kobar untuk apa? Untuk bersaksi tentang Kristus yang mengasihi setiap kita, ya. Karena Roh Kudus mereka memberikan bersaksi itu bisa dengan semangat. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukan mereka untuk bersaksi, bukan dengan kemampuan mereka sendiri, ya, tapi Roh Kudus yang memampukan mereka, membuat mereka bisa melakukan itu semua. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama tadi belajar tentang nama Roh Kudus, ya, sifat Roh Kudus dan simbol-simbol Roh Kudus. Sekarang kita tahu Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang kedudukannya sama dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersifat kekal dan sifat lainnya dan terus berkarya dalam hati setiap orang percaya, termasuk adik-adik dan kakak. Adik-adik, untuk menjadi sahabat Roh Kudus, apa yang mesti adik-adik lakukan? Yang pertama, membuka hati dan menerima panggilannya untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima karya penebusannya bagi hidup kita. Yang kedua, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Ya, ini juga penting. Yang ketiga, melembutkan hati adik-adik atau melembutkan hati kita terhadap suara Roh Kudus,
turut dan taat selalu pada pimpinan Roh Kudus. Ya, 3 hal ini sangat penting adik-adik ya, supaya hidup kita seiring sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita berada dalam koridor yang benar. Kita berada dalam pimpinan Tuhan yang benar ya. Apabila Roh Kudus memimpin hidup kita atau adik-adik, maka hidup adik-adik akan menjadi hidup yang menghasilkan buah roh. Nah, silakan adik Clarissa Putri untuk baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, Galatia silakan. 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, adik-adik di sini dikatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Setiap orang yang di dalamnya Roh Kudus sudah bertahta, maka ada semuanya ini adik-adik ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, dan selanjutnya. Tidak ada hukum yang menentang ini. Mari kita masuk dalam doa adik-adik. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami terima hari ini, di mana di mana kami boleh belajar tentang siapa Roh Kudus, nama-nama, sifat, dan simbol-simbol dari Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus, sehingga hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan melakukan semua yang berkenan di hati Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk senantiasa melakukan semua yang benar di hadapan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa dan salah kami. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mohonkan semua ini. Amin. Terima kasih Kak Budiman untuk firman Tuhan. Adik-adik, minggu depan kita masih akan melanjutkan tentang Roh Kudus ya. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tadi kita belajar satu hal bahwa Roh Kudus adalah pribadi ya, bukan sesuatu. Dia adalah seseorang pribadi. Nah, kenapa kita perlu terus dikuasai oleh Roh Kudus? Nah, nanti minggu depan kita akan belajar kenapa kita perlu Roh Kudus berkarya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan di dalam amplop atau langsung di dalam kotak yang adik-adik sudah buat. Kemudian adik-adik bisa menitipkan kepada mama papa ke gereja, atau adik-adik bisa memberikan persembahan melalui link yang ada di dalam layar. Kita akan memuji Tuhan, menaikkan persembahan kita dengan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan doa persembahan. Nanti doa persembahan akan dibawakan oleh rekan Ivan dari Tunase, dan doa tutup oleh Kak Budiman, ditutup dengan salam berkah, dan setelah itu kita akan memuji Bapa. Terima kasih. Baiklah, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini, kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh lakukan dengan baik dari awal hingga pertengahan dan akhirnya. Sekarang Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya,
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.